Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya istiqomah itu sesuatu yang berat, sehingga Rasulullah SAW pertama kali rambutnya muncul uban, rambut putih di kepalanya ketika menerima wahyu di surat Hud tentang perintah untuk beristiqomah. Apalagi sekarang ini Rasulullah SAW memberikan banyak sinyalemen bahwasannya di akhir zaman nanti banyak manusia itu yang sudah tidak banyak istiqomah. Awalnya ketika dia dilantik, disumpah di hadapan pemuka agama, dia bersumpah, saya berjanji akan melaksanakan tugas tetapi ketika dia mendapatkan godaan, maka dia tidak mampu bersikap istiqomah. Atau mungkin diri kita yang biasanya rajin ke masjid hanya karena urusan dunia, sehingga kadang-kadang melalaikan kita dari kewajiban seperti itu. Inilah ma'asyiral muslimin beratnya istiqomah. Sehingga Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita tuntunan berupa doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, ketetapan hati. Sehingga para ulama ketika memberikan pembahasan tentang kesabaran, membagi sabar itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, yang derajatnya paling tinggi adalah sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat berikutnya adalah yang lebih rendah lagi, derajatnya adalah sabar ketika menghindari potensi berbuat dosa dan kemaksiatan, dan derajat yang paling rendah dari kesabaran adalah ketika bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, ketetapan hati, agar senantiasa kita ini diberikan kekuatan. Karena sesungguhnya ketika kita hadir di sini bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tetapi sesungguhnya semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya saya ingin melanjutkan pembahasan kita karena ada satu sesi lagi yang tersisa tentang pembahasan surat Ibrahim ayat 38, dan ini sudah kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu. Tetapi tinggal satu pembahasan lagi. Tetapi karena kita ini melihat, kita baru saja melihat kalender ya. Kemarin adalah peringatan lahirnya Nabi, Maulid Nabi. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW, apa konsekuensinya dari mencintai Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana caranya agar kita ini bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa ketika kita ini mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka ada syarat yang harus kita penuhi. Dan syarat itu tidak boleh terpisah, harus menjadi satu. Makanya kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah, ada syarat lainnya yang harus kita penuhi. Maka jika kita tidak bisa memenuhi hal itu, maka cinta kita kepada Allah akan dimentahkan, akan ditolak, dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa syarat penyerta kita agar cinta kita, kalau kita mengaku kita cinta kepada Allah, sehingga cinta itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka salah seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Kabair, di dalam kitab itu beliau menulis sebuah ungkapan, perkataan dari seorang sahabat yang bernama Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas mengatakan, "Hunnaka salasu ayatin muzilat la tuqbal wahidatu minha illa makrunatun bi qariniha." Ada dalam Al-Quran, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang pengamalan dari 3 ayat itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kita melaksanakan 3 amal penyertanya. Jadi ada 3 amalan, apabila kita melakukan amal itu tidak disertai dengan amalan yang lainnya yang menyertainya, maka amalan itu tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat. Tidak akan diterima sholat itu sebelum kita ini menunaikan membayar zakat. Sebagaimana kalau kita sering mendengar ayat mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat, kerjakanlah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua, syukur kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sebelum kita ini bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aniskurli wali walidaik ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Dan yang ketiga, yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah iman kita kepada Allah tidak akan pernah diterima sebelum kita ini juga beriman, sebelum kita ini juga mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali ayat yang memerintahkan. Salah satunya yang sering disampaikan, atiullah wa atiu rasul, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul. Kenapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu saling bergandengan? Ya. Kenapa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW selalu bergandengan? Karena kalau kita melihat kaum-kaum umat-umat terdahulu, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku cinta kepada Allah, tetapi mereka ditolak cintanya. Karena apa? Karena mereka selalu menolak utusan Allah, selalu menolak Rasul dan Nabi yang diutus untuk mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apabila kita ini mengaku cinta kepada Allah, maka rukunnya adalah kita cinta kepada Muhammad SAW. Sebagaimana kalau kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, di situ ada 2 kalimat syahadat. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, makanya para sahabat yang hidup di zaman Nabi, karena mereka ini mengenal Nabi, mencintai Nabi, saking cintanya mereka kepada Nabi, sampai Allah memberikan gelar kepada mereka, radhiyallahu anhu wa radu'an, yaitu karena apa? Karena cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran 31 ini, kalau ditafsirkan oleh para ulama tafsir, menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat ujian. Kenapa? Karena ayat ini ujian untuk orang beriman. Bagaimana dia itu mempresentasikan cintanya, seberapa besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Makanya barang siapa yang mengaku mengikuti Rasulullah akan diberikan jaminan, garansi. Makanya di situ Allah mengatakan yuhibbukumullah,
dia akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang unik dari ayat ini timbul pertanyaan, kenapa ujung ayat ini tidak ditutup oleh Allah dengan kalimat wallahu sami'un basir? Kenapa ujung kalimat ayat ini tidak ditutup oleh Allah dengan kata wa kana Allahu aliman hakima? Kenapa Allah tidak menutup kalimat akhir dari ayat ini dengan kata syadidul azab? Tetapi kenapa Allah menutup akhir dari ayat ini dengan kalimat ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Para ulama pun menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan sifat ghafurnya Allah, maka syaratnya adalah kita harus juga mengikuti sunnah, harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saking besarnya keutamaan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan orang yang paling menyesal nanti di akhirat adalah mereka yang selama dalam kehidupan dunia tidak mengikuti Nabi. Para sahabat mulia karena mencintai Nabi dan tentunya mereka mendapatkan kemudahan berinteraksi dengan Nabi setiap hari, sering bertemu. Yang jadi pertanyaan adalah kita yang di akhir zaman, kita belum pernah berjumpa dengan beliau, kita belum pernah mendengarkan kajian atau tausiah beliau, dan jarak kita sangat panjang, sangat jauh, 1400 tahun bayangkan. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah, untuk menteladani beliau. Lalu betapa sulitnya ini dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau para sahabat mencintai Nabi itu kan karena setiap hari bertemu, berinteraksi. Bahkan sampai ada seorang sahabat itu datang ke hadapan Rasulullah SAW karena dia itu sering bertemu dengan Rasul. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW wa huwa hasinun bihi. Datang seorang sahabat dengan keadaan sedih, ya, dari raut mukanya tampak kesedihan. Lalu Rasulullah mengatakan, mali aroka azina, kenapa wajahmu kok tampak sedih? Lalu sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, kalau engkau bertanya, kenapa aku sedih? Sesungguhnya ya Rasulullah, setiap hari, setiap pagi dan sore, aku ini selalu bertemu denganmu di dunia ini. Kemudian aku juga sering duduk bersama dirimu, bermajelis bersamamu. Yang kupikirkan dan membuat aku sedih adalah jika nanti aku meninggal dunia, atau ketika engkau nanti akan meninggal dunia, bagaimana dengan nasibku ya Rasulullah? Pasti engkau nanti di akhirat akan diberikan balasan oleh Allah berupa kenikmatan surga yang tertinggi. Lalu kemudian Rasulullah pun diam. Karena Rasulullah itu kalau mau jawab mesti harus nunggu wahyu, nunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu pertanyaan sahabat ini Rasulullah tidak bisa menjawab, dan akhirnya Allah pun memberikan jawaban, ya, memberikan jawaban dengan mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan dijawab oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah? Yaitu para nabi, para siddiqin, pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, yaitu para syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan merekalah sebaik-baik teman. Sehingga akhirnya apa? Allah memberikan jawaban. Selama kita ini dalam kehidupan dunia ini taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, walaupun jarak kita ini jauh dari Rasulullah, walaupun kita ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah, maka Allah menjanjikan akan ditempatkan di surga nanti
bersama para nabi, bersama para pecinta kebenaran, wasiddiqin, wasuhada, dan solihin, dan mereka lah orang-orang yang sebaik-baik teman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertanyaannya adalah bagaimanakah konsep cinta kita pada Rasulullah SAW? Seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, pernah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, bagaimana konsep cintamu terhadap diriku ini?" Rasulullah bertanya kepada Umar. Lalu Umar pun menjawab, "Aku mencintai engkau ya Rasulullah setelah aku mencintai diriku sendiri." Lalu Rasulullah pun mengkoreksi jawaban Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Wahai Umar, kamu tidak akan mampu mencapai keimanan yang sempurna sebelum dirimu mencintai diriku lebih daripada kamu mencintai keluargamu dan seluruh manusia yang ada di dalam permukaan bumi ini. Selama diriku ini paling engkau cintai dibandingkan yang lainnya, maka engkau akan mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi Umar bin Khattab pun pernah dikritik oleh Rasulullah, disalahkan konsep cintanya dia terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama pun memberikan tips kepada kita, bagi kita yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, lalu bagaimana kita ini menjalankan perintah Allah untuk menumbuhkan cinta, karena mencintai Rasulullah itu perintah Allah, Pak. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah, tapi di satu sisi kita belum pernah berjumpa dengan beliau, maka perlu diketahui bahwa kita harus mengetahui keutamaan kita. Ternyata kita ini yang jauh dari Rasulullah, berada di akhir zaman, apabila kita ini mengetahui keutamaan kita sebagai umat terakhir dari peradaban zaman ini, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan lebih bersemangat lagi. Jadi Allah melalui lisannya, Rasulnya, memberikan jaminan kepada kita. Sebagaimana ketika suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Tolha, baru saja pulang dari peperangan, ya, dia membawa pedang, pedangnya masih meneteskan darah. Ya. Tolha itu bertanya kepada Rasulullah, "Hal ahadum khairum minha ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah ada umat yang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Padahal kami ini selalu berjuang untuk Allah dan Rasulnya, untuk agamamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am khairum minkum." Ada umat yang lebih baik dari kalian. Dan ketahuilah, Allah malah melipat gandakan pahala mereka. Pahala mereka, ibadah mereka dilipat gandakan oleh Allah. Yu'minu nabi walam yarauni, yaitu mereka adalah umatku yang mereka belum pernah berjumpa dengan aku, belum pernah bertemu dengan aku, ya, bertemu secara langsung maksudnya. Tetapi mereka mengimaniku, merindukan untuk bertemu denganku, dan mereka mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah-sunnahku. Mereka lah orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Pak. Jadi kalau kita ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah bertemu langsung, tetapi saat ini kita merindukan beliau, mencintai beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita dijanjikan oleh Allah akan diberikan pahala yang melipat ganda. Lalu para ulama pun memberikan tips kepada kita bagaimana carakah menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka akan senantiasa timbul rasa penasaran di dalam hatinya terhadap seseorang yang dicintainya. Dia mulai mencari tahu tentang latar belakangnya, backgroundnya, seluruh aspek dalam kehidupannya. Dia ingin mengetahuinya. Sampai sekarang ini, alhamdulillah sudah banyak para ulama yang menghimpun beberapa kitab-kitab yang menceritakan tentang keseharian Rasulullah. Mulai dari kebiasaan beliau dalam ibadah dan sebagainya. Tentunya kitab ini sangat memudahkan kita untuk mengenal beliau. Kemudian yang kedua, tips untuk mencintai Rasulullah SAW adalah senantiasa taat dan patuh kepada ajaran
dari Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kebalikan dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu menunjukkan kebenciannya kepada syariat, mereka berusaha mencari celah. Bagaimana caranya mereka itu tidak melaksanakan syariat itu? Kebalikannya dengan orang-orang mukmin, mereka senantiasa taat dan patuh, melaksanakan semua ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ketika mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana ketika seorang sahabat Bilal bin Rabah, waktu itu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Bilal, karena aku kok mendengar suara terompah kakimu, suara sendalmu di surga, amalan apakah?" "Aku tidak banyak melakukan apa-apa ya Rasulullah, aku punya kebiasaan senantiasa apabila wudhuku ini batal, aku wudhu lagi. Dan setiap selesai berwudhu, aku menutupnya dengan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Oleh karena itu, karena Bilal mencintai sunnah berwudhu ini, maka dia mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tips untuk mencintai Rasulullah adalah mencintai yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa yang dicintai Rasulullah? Yaitu para sahabat. Karena ada seberapa golongan manusia yang benci dengan sahabat Nabi, bahkan sampai ada yang mengkafirkan mereka. Makanya kita harus mencintai para sahabat. Banyak sekali sahabat Nabi yang mempunyai banyak keteladanan yang bisa kita ambil. Bagaimana mereka bersabar dalam menghadapi ujian, bagaimana mereka menggunakan hartanya ya, dalam memperjuangkan agama Allah ini, bagaimana perjuangan mereka dalam dakwah dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, mencintai Rasulullah SAW bisa dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan beliau. Walaupun sekecil apapun kita amalkan. Dan yang keenam, tips untuk mendapatkan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Dengan apa? Menjalankan sunnah yang sudah kita pelajari tadi. Kita tunjukkan akhlak kita. Karena sesungguhnya dengan akhlak ini adalah sebagai bentuk dakwah kita kepada orang lain untuk menunjukkan bagaimana kebagusan, kemuliaan akhlak seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah cinta pada Rasulullah SAW yang Allah perintahkan kepada kita. Apabila kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan menyempurnakan iman kita sebelum kita cinta kepada Rasulullah, sebelum kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian ma'asyiral muslimin, mohon maaf bila ada kekurangan. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah sumber dari kebenaran. Sesungguhnya diri saya sendiri penuh dengan kelemahan. Bila ada kekurangan, saya mau maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.